Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, jurusan Ilmu Pemerintahan, nomor induk mahasiswa 105170373. Baiklah, hadirnya video ini di tengah-tengah kita, yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dan untuk menjawab daripada ujian akhir semester saya. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai kerugian negara. Di sini kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam tanda kutip mungkin lalai ya. Dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena yang pertama pelanggaran hukum, dalam tanda kutip korupsi, karena korupsi di sini sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa ya. Yang kedua kelalaian pejabat negara, yang ketiga pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai konspirasi dana siluman APBD. Yang saya ketahui yaitu mengenai APBD. APBD itu dibuat dan dirancang oleh pemerintah. Saya katakan di sini pemerintah daerah. Jadi gubernur harus merancang sedemikian rupa APBD yang gunanya nanti diajukan kepada Dewan Pengawas yang kita sebut sebagai DPR ya, atau anggota legislatif ya, DPRD, yaitu guna diawasi bahwasanya APBD tersebut layak tidak disetujui oleh DPRD gitu. Jadi kita lihat di sini mengenai konspirasi dana siluman APBD di Jakarta, memang kita patut pertanyakan mengapa terjadinya perebutan tender oleh gubernur dan DPRD gitu. Gubernur menyatakan APBD itu tidak dibuat oleh gubernur, namun dibuat oleh DPR. Di sini menjadi pertanyaan besar pada kita bahwasanya guna DPR yaitu hanya menyetujui daripada apa yang dimasukkan atau diajukan oleh gubernur. Dan bahkan kalau kita lihat di sini mengenai APBD yang dibuat oleh anggota DPRD guna mendapatkan tender, itu sudah menyalahi aturan gitu. Bahkan di dalam DPRD sudah ada kong kali kong antara DPRD itu. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengenai COVID-19. Dan untuk saya, kalau saya ditunjuk sebagai pemimpin, yaitu pemegang kekuasaan, langkah-langkah apa saja yang bisa saya ambil gitu dalam suatu kebijakan untuk menghadapi guna menanggulangi COVID-19 ini di Indonesia gitu ya. Yang pertama yang saya ingin ambil langkah dalam kebijakan yaitu yang pertama di sini saya ingin mengalihkan semua dana pembangunan untuk penanggulangan COVID-19 seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi, yaitu mengalihkan seluruh dana pembangunan atau dana desa, dana kabupaten, dan bahkan dana provinsi untuk dialihkan kepada
tim-tim relawan yang guna untuk menanggulangi COVID-19. Nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19. Ya, contohnya barangkali membeli APD, membeli disinfektan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya ambil langkah dalam kebijakan saya di sini, yaitu memberikan bantuan pusat ke daerah. Tentunya dalam pemberian tersebut tetap kita awasi guna tidak ada kesalahan, bahkan tidak adanya tepat sasaran gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan jika saya ditunjuk sebagai kepala daerah.